Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah dan suri tauladan kita semuanya yang dibagikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang punya kitab bisa dilihat di halaman 54. Qala mu'allif hafidhallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid-darani amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah al-aqu li walidayhi wal mar'atul mutarajjilatu wad dayyusu wa salasatun la yadkhulunal jannah al-aqu li walidayhi wal mudminu alal khamri wal mannanu bima a'ta. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah azza wa jalla pada hari kiamat. 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Siapa 3 golongan ini? Maka ini merupakan ancaman. Maka ketika kita membaca hadis semacam ini, kita perhatikan supaya kita tidak melakukan itu. Yaitu yang pertama adalah al-aqu li walidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang pertama. Yang kedua, seorang wanita yang berperilaku kayak laki-laki. Al-mar'atu al-mutarajjilah. Yang ketiga, ad-dayyus. Dayus, ya ini seorang lelaki yang tidak punya rasa cemburu kepada baik istrinya atau juga termasuk tidak ada punya perhatian terhadap anak-anak perempuannya misalkan. Dia tidak peduli dengan misalkan ada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan mahram istrinya maksudnya, ya ini yang masuk misalkan kepada istrinya atau kepada anak-anak perempuannya, makanya dayus.
Jadi menganggap biasa sajalah gitu loh, ya. Menganggap biasa aja. Istrinya dianu orang, ya. Bercengkrama dengan orang yang laki-laki yang lain gitu. Atau mungkin anaknya dibiarkan aja. Kadang-kadang kan ada misalkan misalkan pacaran itu kan nggak boleh ya. Misalkan ada orang punya anak perempuan, kemudian ada teman laki-lakinya mainlah ke situ. Entah dia mau menikah apa tidak, pokoknya temannya, bukan teman akrabnya lah. Apalagi misalkan pacarnya misalkan. Justru kadang-kadang terus ditinggal pergi oleh orang laki-laki atau bapaknya. Tujuannya supaya nggak ganggu katanya misalkan, ya. Maka ini dayus, nggak boleh. Yang belum apa-apanya. Ini temannya, walaupun temannya. Hatta misalkan mau dinikahi, lah belum menjadi suaminya. Ini jangan dibiarkan, nggak boleh. Nggak boleh kan, nanti akan bertanggung jawab itu saat ayah. Tapi kalau berlaku sebaliknya, ya, dengan laki-laki, perempuan, apalagi seorang punya istri dibawa ke teman-teman yang laki-lakinya, teman dikenalkan orang ditunjukkan, ya, atau dibiarkan dia duduk bersama mereka, cueklah misalkan. Maka ini tidak boleh. Atau misalkan punya istrinya atau anak-anak perempuannya dibelikan paket-paket yang you can see. You can see. Kamu bisa melihatnya yang tipis, yang ketat-ketat, atau yang pendek-pendek, yang mini-mini, biasa aja misalkan. Nah ini tidak boleh. Intinya seorang laki-laki yang membiarkan hal-hal yang berkaitan semacam itu dibiarkan. Ada laki-laki bercampur anak perempuan bercampur dengan laki-laki yang lain, dibiarkan begitu aja. Udah, bodoh gede inilah, sudah besar, segala apa lah. Nah, ini tentu tidak boleh. Apalagi misalkan punya istrinya dibawa orang, ya dia pergi ke teman lamanya, misalkan dibiarkan aja, diizinkan aja lah, ini nggak ada kecemburuan sama dayus. Tentunya hal ini tidaklah menimpa kecuali orang-orang yang lemah agamanya, lemah imannya, ya. Yang nggak peduli apakah ada laki-laki bercampur dengan tadi wanita-wanita tanggungannya, entah itu istrinya atau anak-anaknya, dibiarkan aja, ikhtilat dan yang lainnya, misalkan semacam itu tidak dilarang, tidak ditegur, dibiarkan aja. Atau tambah sampai tadi ini ditinggal pergi misalkan, maka itu tentunya ini tidak boleh, dosanya besar, namanya dayus. Besar. Maka dari 3 poin tadi, Allah tidak akan melihat pada mereka pada hari kiamat. Apa yang pertama? Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang perempuan yang al-mutarajjilah, berarti kayak laki-lakian. Kemudian juga ada dayus tadi. Nah, laki-laki yang tidak ada cemburu kepada istrinya. Cemburu itu maksudnya istrinya orang juga enggak masalah, dijawili orang juga biarkan aja lah. Nah ini enggak boleh. Wa salasatun la yadkhulunal jannah. Dan ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, yaitu al-aqu li walidayhi. 3 golongan yang tidak akan masuk surga, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mudminu alal khamr, pecandu khamr. Yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Orang yang menyebut-nyebut apa yang telah diberikan, disebut-sebut kembali. Mannan. Kamu kemarin tak kasih, kamu bulan kemarin tak kasih, ini tahun dulu kamu tak kasih gini, misalnya disebut-sebut lagi. Dan sebut-sebut diungkit-ungkit pemberiannya. Ini kan enggak boleh. Sudah diberikan ya sudah, enggak usah diungkit-ungkit. Apalagi ngungkitnya untuk sesuatu yang kayaknya menyakitkan gitu terhadap orang yang memberi. Menyebut-nyebut apa yang telah diberikan.
Nah, kaitannya dengan pembahasan kita adalah ada tadi apa? Orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Qala Malik wa hadza wa'idun lil aqi liwalidayhi bi adami dukhulil jannah, dan ini adalah ancaman bagi orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, diancam dengan tidak akan masuk surga. Ya, kalau nggak masuk surga masuk apa? Bisa masuk neraka. Jadi itu permasalahannya. Ya kan? Kan tanda tempat itu ada surga atau neraka. Ini ancaman. Ini ancaman bagi orang yang sadar. Makanya jadi tahdir, jangan sampai orang itu berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Ancamannya nggak main-main, nggak masuk surga. Padahal kita semua ingin masuk ke dalam surga. Kalau orang sudah semacam itu nggak peduli lagi, ya yang penting sekarang enak, yang penting sekarang bisa begini begitu, mengikuti orang tua tambah nggak bisa bebas, nggak bisa ini, nggak bisa begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu misalkan, ya, anak muda. Nah, ini hati-hati ancamannya berat. Ya, ini. Wa hadza minal dalail ala anna hadzal jurma min kaba'iridzunub dzunub. Ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya kejahatan ini, perbuatan ini dosa ini, dosa durhaka kepada kedua orang tua itu min kaba'iridzunub dzunub, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Wa ahlul kaba'ir la yukaffaruna bidzalik wa la yukhalladuna finnar idza lam yastakhillu hadhil ma'asi. Idza lam yastakhillu hadhil ma'asiya bal hum tahta masyiatillah kama dallat ala dzalika nususul kitab was sunnah. Dan pelaku dosa besar itu tidak boleh dikafirkan karena dosa yang dilakukannya. Tidak dikafirkan. Tidak kufur karena itu. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang melakukan dosa besar selama yang dilakukan itu bukan kekufuran dan kesyirikan, tidak boleh dikafirkan. Demikian juga mereka tidak kekal di dalam neraka selama mereka tidak menghalalkan maksiat tersebut. Tidak menghalalkan maksiat tersebut. Misalkan, ya apa-apa durhaka pada orang tua itu enggak apa-apa. Menghalalkan, ini enggak boleh. Ini lebih besar lagi dosanya kalau semacam ini. Kan menghalalkan sesuatu yang diharamkan, biar bisa kufur ya. Ini, balhum, mereka pelaku dosa besar ini walaupun tidak kekal di neraka, tapi mereka masuk neraka walaupun tidak kekal. Dan pelaku dosa besar adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala nasibnya. Jika menghendaki mengazab, jika menghendaki mengampuni. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh nas dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jadi sekali lagi ini adalah peringatan jangan sampai orang itu bermudah-mudah untuk melakukan tindakan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridha rabbi fi ridha walid was sakhatur rabbi atau sukhtur rabbi fi sakhatil walid, rawahu Tirmidzi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, keridhaan Allah Rabb, yakni Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Di dalam beberapa jalan disebutkan ridha Allah fi ridha walidain,
Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua terhadap apa? Anaknya. Maka kalau anak itu sudah gak diridhoi oleh orang tuanya, Allah pun gak ridho pada orang itu, pada anak itu. Bahaya kan? Bahaya. Maka banyak ini kejadian semacam ini kan. Kau udah gak diridhoi Allah, gak diridhoi orang tua, gak diridhoi Allah, di dunia aja udah terlunta-lunta kehidupannya di dunia itu. Belum di akhiratnya. Maka ini, apakah ada orang tua yang tidak ridho pada anaknya? Sebetulnya kan nggak ada. Fitrahnya itu secara umum orang tua itu nggak ada yang nggak ridho kepada anaknya itu, rata-rata mesti mendoakan yang baik. Kecuali kalau sudah keterlaluan, kadang-kadang kan hatinya itu ngenes itu maksudnya ya sedih sampai itu. Jadi juga jangan sampai, maka jangan sampai juga orang itu mudah tidak suka kan pada anaknya, itu bahaya kan. Maka itu diperhatikan di sini ya. Di sini untuk diperhatikan. Bahwasanya kalau ada yang kepingin diridhoi Allah, maka cari ridho orang tuamu. Jadilah lakukan sesuatu yang menjadikan orang tua ridho kepadamu gitu. Jangan sampai sudah tahu hadis semacam ini, kemudian masih juga sudah tahu nggak disenangi orang tuanya karena kesalahannya, karena dia nentang, karena dia bangkang, membantah misalkan ya, terus saja jalan, bahaya. Walaupun tidak di misalkan orang tua nggak mendoakan jelek, tetapi karena nggak suka, tapi karena dikecewakan atau bersedih karena semacam itulah. Ulah tinggal laku orang, anaknya enggak taat. Ini karena Allah sudah tidak ridho ya. Jadi kalau orang tua ridho, Allah pun ridho. Kalau orang tua enggak suka atau marah pada anaknya misalkan, ya karena dengan termasuk dalam hal yang syar'i tentunya ya, dalam hal konteks yang syar'i. Maka Allah pun bisa murka dengan marah pada dia. Ini. Lianna Allah Ta'ala amara ayyuta'a al-walid. Ayyuta'a al-walidu wa yukrama wa yuhsana ilaihi wa yubarru. Faman ata'ahu faqad ata'a Allah wa man aghdabahu faqad aghdaballaha. Wa hadha wa'idun syadidun yufidu annal uquqa kabiratun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar orang tua itu ditaati. Orang tua itu ditaati, dimuliakan dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk agar supaya anak berbakti kepadanya, maka barang siapa yang taat kepada orang tuanya, berarti ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang menjadikan orang tuanya murka, berarti ia telah menjadikan Allah pun murka. Perhatikan ini. Ini adalah merupakan ancaman yang keras yang memberikan faedah bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa besar. Maka Anda jangan memandang anak orang tuanya misalkan orang miskin, orang yang bukan pejabat, nggak ada kedudukan mungkin di masyarakat, tapi itu orang tuanya, ibunya misalkan. Walaupun itu ayahnya atau ibunya di kampung, di desa atau orang yang biasa-biasa, maka jangan sampai itu durhaka. Ingat. Kita telah bahas tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. Pada itu ada pintu surga yang mudah, yang besar. Ketika masih hidup kesempatan sekali. Antum semua untuk bisa kemungkinan besar bisa masuk surga melalui jalur apa? Berbakti pada orang tua. Maka ini harus disyukuri ketika orang masih punya orang tua semacam itu. Masih punya orang tua hidup misalnya semacam itu. Tapi tadi ketika disebutkan bahwasanya keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung juga pada kemurkaan orang tua,
maka ini berarti jangan sampai kita itu sampai menjadikan orang tua itu murka. Orang tua itu marah. Tetapi tetap dalam konteks selama itu tidak dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin contohnya siapa? Sahabat siapa? Yang ibunya nyuruh kalau kamu enggak mau keluar dari agamanya Muhammad gitu kata dia kan. Agamanya Muhammad, aku enggak makan, aku enggak gini supaya Mas biar mati ya misalnya saja. Maka ya enggak boleh ditaati begitu kan. Karena yang disuruh adalah dalam hal kekufuran, suruh murtad, suruh kafir, enggak boleh. Terus kamu enggak usah pakai jilbab besar, enggak usah pakai ini misalkan. Ya kalau semacam itu yang diperintahkan orang tua ya kita enggak boleh mentaatinya. Walaupun dalam urusan yang lain, dalam urusan dunia tetap kita harus berlaku yang baik, perlakuan dengan baik. Tetapi kalau yang diperintahkan itu hal yang baik oleh orang tua, kamu nggak boleh ya main HP dengan laki-laki lo ya, hati-hati misalkan ya kan, hati-hati. Aku nggak ridho kalau kamu misalnya, berarti orang tua saya nggak suka ini kan, tetap itu berarti nggak mau. Gak boleh ada teman laki-laki misalkan mau jadikan kamu apa gak boleh oleh bapak, oleh abi, oleh umi, gak boleh. Misalkan dilarang, gak boleh. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Anda bisa aja sembunyi dari seorang anak bisa aja sembunyi dari ibunya atau dari bapaknya. Gak tahu aja kok. HP-nya dikunci aja lah misalkan. Allah tahu. Ingat itu. Allah tahu bahayanya nih, bahayanya. Ini maka bagaimana kita mencari keridhaan orang tua itu bagaimana? Orang tua itu nggak minta apa-apa sekali lagi. Jadi apalagi kalau kita ingat bahwasanya kalau kita kemarin disebutkan apapun yang kita berikan untuk orang tua kita, untuk ibu kita, untuk ayah kita misalkan, semua yang kita punya sudah imbang belum dengan kebaikan orang tua kepada kita? Belum imbang. Seandainya kita itu bisa kerja dapat gaji 10 juta, kita nggak ngambil semua, kita berikan semua, sudah imbang belum ke orang tua? Belum imbang. Apalagi kalau hanya sekedar disuruh taat kok nggak mau, ya memang betul-betul ya itulah hukumannya, bayangkan kan? Maka ini nafsu harus kita kekang. Hawa nafsu kita harus kita kekang. Walaupun orang itu sudah punya istri, sudah punya anak, jangan membela istrinya sampai mengorbankan orang tuanya. Misalkan ada istri punya ingin begini, ibu punya begini, ingin begini, kontra ini. Tapi ini tidak, yang diinginkan orang tua kita itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengadu maksiat kepada Allah. Mana yang didulukan? Ayo. Ibu apa istri? Harusnya berarti enggak? Ya, istri apa ibu? Ya, orang tua. Orang tua. Istri harus paham itu. Mas, milih ibu apa milih saya? Ya milih ibunya. Kamu enggak mau taat, sentil aja. Jadi ini harus perhatikan itu. Jangan sampai ibu bagaimanapun itu tetap ibu. Tetap ibu. Maka ini untuk diperhatikan. Enggak ada namanya bekas ibu. Ada enggak bekas ibu? Enggak ada bekas anaknya. Mana enggak ada. Ini bekas istrinya. Ada begitu? Ada bekas istrinya?
Kalau ada orang misalkan istrinya nggak nawentang tok istrinya ini, kamu taat istrinya pokoknya ini gini, sudah misalkan. Jadi bekas istrinya nanti kalau dilepas. Nggak ada bekas ibu itu nggak ada. Jadi ini sekali lagi ya, jangan sampai orang itu menjadikan orang tuanya nggak suka. Dan insya Allah ketika orang itu baik-baik, nggak ada yang namanya orang tua itu nggak suka kalau anaknya baik, nggak ada. Justru senang yang ada. Tapi kalau anaknya nggak baik, itu orang tua juga ikut tanggung jawab permasalahannya. Orang tua itu tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Apalagi seorang ayah itu bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Maka bantu orang tua Anda, bantu orang tua kita untuk apa? Memudahkan itu apa? Pertanggungjawaban. Disuruh yang baik, taat, manut. Nah, ini pahalanya besar. Orang yang taat pahalanya besar pada orang tuanya, tapi orang yang menentang dosanya juga sangat besar. Bahkan yang dikhawatirkan itu permasalahannya apa sih? Kalau sudah misalkan orang tua nggak suka, sehingga akhirnya Allah pun nggak suka dengannya. Ini hukuman ini bisa di dunia loh. Entah nanti terjadi musibah, di jalan ada musibah, bahaya pokoknya. Ini. Sebaliknya ketika orang itu diridhoi oleh orang tuanya, mencari keridhaan ibunya, utama ibu misalnya. Ini mungkin di antara kita mengalami. Dalam sesuatu banyak perkara-perkara yang di luar dugaan kita, kebaikan-kebaikan itu ada gara-gara apa? Berbakti kepada ibu. Berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Banyak ini. Mungkin kita mengalami itu banyak lah. Mengalami itu. Karena berbaktinya dia, taatnya dia kepada ibunya, melayani ibunya, apalagi misalkan ibu sakit, misalkan apa, dirawat, apa, udah. Insya Allah mesti itu ada paling besar sebelum di akhirat diberikan, di dunia kadang-kadang itu sudah dirasakan. Ada saja kemudian diberikan oleh Allah untuk anak-anak yang apa? Bakti. Nah, kalau kita bilang anak-anak, jangan mikirkan anak-anak kepada kita saja, tapi kita juga kepada orang tua kita gitu. Kepada orang tua kita. Nah, berikutnya, wa an Abi At-Tufail qala qulna li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma asarra ilayya syai'an katamahu nas walakin samituhu yaqulu la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyara al-manar manarul ard, di dalam riwayat yang disebutkan manarul ardi, rawahu Muslim. Dari Abu Tufail telah berkata, kami telah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, sampaikan kepada kami sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepada engkau, maksudnya yang hanya disampaikan kepada engkau gitu maksudnya. Maka beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang dirahasiakan sedikit pun untuk hanya khusus untukku, maksudnya yang disembunyikan dari manusia yang lainnya. Akan tetapi aku mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah melaknat orang yang berkorban untuk selain Allah. Makanya termasuk dosa besar ya. Menyembelih kurban tapi tujuan untuk selain Allah. Bahkan bisa syirik. Contohnya apa? Contoh misalkan orang mau menempati rumah supaya enggak diganggu dan aman nanti di situ, maka disembelihkan sembelihan ditanam di situ. Entah itu sembelihannya ayam kah, burung atau yang lainnya misalkan. Tuh. Tidak boleh. Ini bisa syirik. Misalkan sakit. Sakit datangnya ke paranormal, ke dukun. Itu sudah salah padahal ini mendatangi dukun ini. Anakmu kena di situ loh, di laut sebelah situ, di pantai situ itu, atau di jembatan, di bawah jembatan sungai itu. Coba kamu
beri sesaji situ, sembelihkan ayam mulus, kan hitam atau putih, kasih sembelih, kemudian ditanam di situ atau letakkan di situ di bawah jembatan itu misalkan. Kemudian dia demi supaya anaknya sehat, gini-gini sembuh lagi, dilakukan itu, enggak boleh, bisa sih. Jadi karena jalannya sudah salah, maka menimbulkan kesalahan yang berikutnya, kan? Itu. Ini. Yang kedua, yang berikutnya wala analuman awa muhdisan, dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhdisan. Muhdisan bisa melakukan orang yang melakukan bid'ah atau juga orang melakukan dosa. Dia pelaku dosa dilindungi, enggak boleh. Orang yang seharusnya kena hukuman dilindungi supaya kena hukuman. Wala anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, ini yang menjadi pembahasan atau kaitannya dengan pembahasan kita. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nanti akan disebutkan, masa ada anak melaknat kedua orang tuanya? Nanti disebutkan. Dan yang keempat, yang berikutnya, wala anallahu man ghayyara manara ard. Allah melaknat atau manar, ya. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Ingat, diubah, misalkan harusnya sampai sini nih, kemudian dicabut sedikit batasnya, ditambahi 10 cm misalkan. Ini diubah batasnya. Apalagi satu kapling, ya. Sedikit aja nih diubah, enggak boleh. Apalagi satu kapling, apalagi lebih luas lagi. Bahaya ini, ya. Ini bahaya. Bayangkan barang siapa yang mengambil tanah saudaranya, walaupun sejengkal, segini ya, sejengkal nih, berapa senti ini. Ini nanti akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Ancamannya ini. Maka ini hati-hati, ya. Ini kan misalkan ada sawah satu, sawah si A dengan si B, kan ada ini. Jadi ini kejadian juga. Kan ada itu misalkan batas galengan atau apa misalkan dicangkuli. Akhirnya kan miliknya lebih luas, ini berkurang gitu kan. Dan ini terjadi. Suatu yang dilarang itu kadang-kadang pelakunya ada saja tambahnya melakukan itu. Enggak boleh. Hati-hati. Apalagi di tempat-tempat yang tanah itu mahal gitu kan. Di Balikpapan ini kan. Kan kasus tanah kan banyak aja. Jangankan satu jengkal. Kadang-kadang tanah sudah dibeli katanya ada sertifikatnya. Ya, sertifikat numpuk gitu. Padahal berarti ada yang palsu itu, ya. Nah, semacam ini. Jangan sampai untuk urusan dunia mengorbankan akhirat, jangan sampai. Kalau mengubah batas sedikit aja nggak boleh, apalagi sudah milik orang diambil, ya. Nah ini, maka Islam itu masya Allah, ya, sangat memperhatikan hak-hak manusia ini, ya. Ini, maka jangan sampai ketika orang itu sudah ngerti syariat, sudah ngaji sunnah lagi misalkan, jangan sampai suka masih dan hal semacam itu masih mau, nggak mau. Mendingan kita itu apa? Ngalah aja, mengalah. Jangan sampai mengubah batas tanah. Tujuannya maksudnya mengubah ini adalah supaya miliknya lebih banyak. Ini maksudnya, ya. Diubah supaya miliknya lebih banyak. Tentu orang lain berkurang akhirnya. Ini kedzaliman. Nah, kaitannya dengan kita adalah tadi pembahasan kita ini apa? Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua, ya kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Min asyaddi al-uquq wa afdaihi, termasuk tindakan durhaka yang sangat besar dan yang paling jelek. Wa a'zami lu'mi wa asnaihi, dan termasuk tindak kejahatan yang besar dan paling kotor. Kaifa wa qad qaddama lahu minal ma'rufi wal ihsani wal riayati wa tarbiyati syai'an katsiran la yablughu mujazatahu thumma
yakunu minhu al-la'nu lahuma. Yani bagaimana dia sampai melakukan hal itu? Kedua orang tuanya telah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepadanya, pada dia, pada anaknya ini. Tindakan yang baik, ihsan, ma'ruf, segala kebaikan dia telah berikan untuk anaknya. Dia didik, diasuh. Banyak sekali yang tidak bisa untuk dibalas. Tidak mampu seorang anak membalas itu. Kemudian anaknya melaknat orang tuanya. Jadi ada dosa tindakan durhaka yang sangat besar. Ini. Kalam alif wa fi hadzal hadisi wa'idun sadidun liman yal'anu walidayhi. Bi annahu istahaqqa bidzalika al-la'na minallahi tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi seseorang yang melaknat kedua orang tuanya, melaknat bapak ibunya, bahwasanya ia dengan perbuatan itu berhak mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang dimaksud laknat, apa makna laknat? Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya, Allah akan melaknat ia. Akan menjauhkan dia dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Wa hadza dalilun ala anna hadzal amra min kaba'iri dzunub. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya perkara ini, yaitu durhaka, melaknat kedua orang tua, itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Wa adzaimil asam. Jadi dosa yang besar. Sawa'un kana la'nuhu liwalidayhi tasabbuban au ibtidaan wa huwa asna'u. Sama saja melaknatnya itu secara langsung, secara tidak langsung atau secara langsung. Dan kalau secara langsung jelas lebih jelek lagi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min akbaril kabairi ayyal anar rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi? Qala yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak sampai melaknat kedua orang tuanya? Atau seseorang melaknat kedua orang tuanya? Masa ada gitu loh, anak melaknat kedua orang tuanya? Kala, maka beliau bersabda, yasubur rajul abar rajul. Seseorang misalkan A ini mencaci maki dan mencela ayahnya B. Misalkan ini ayahnya seorang B. A mencela ayahnya B. Lalu akhirnya B mencela ayahnya A. Paham ya? Saya beri gambaran huruf ini supaya lebih jelas. A dan B bermasalah nih. A mencela dan mencaci maki orang tuanya B. Orang tuamu itu gini misalkan.
Maka B pun membalas mencaci maki dan mencela orang tuanya A. Mencela ayahnya, mencela ibunya, dibalas gitu. Maka ini sama saja A ini mencela orang tuanya sendiri. Itu maksudnya. Ini berarti mencela orang tua yang tidak langsung, tapi menyebabkan orang tuanya dicela orang. Maka ini sama saja dia telah mencela orang tuanya sendiri. Dia menjadi penyebab orang tuanya dicela dan dicaci maki orang, berarti dia telah berarti seperti mencela orang tuanya sendiri. Ini terkadang juga terjadi. Di sini riwayat Imam Bukhari. Ini enggak boleh. Jadi kalau ada masalah jangan membawa-bawa ayahnya, ibunya, neneknya, keturunannya. Bahaya ini. Jadi kadang-kadang lo ada gitu. Pernah ada begini? Pernah ada? Terkadang itu ya. Memang ini pendidikan ya. Anak-anak itu ada, anak-anak kecil gitu. Anak-anak tengkar misalkan. Ya, perang mulut. Itu sampai bapakmu ini. Kadang-kadang anak kan ini nggak boleh nih. Batin saya nih. Saya ada orang tanya, gimana Ustaz ada seorang anak misalkan ada anak-anak. Ya dia guru tak apa. Ya dijelaskan nggak boleh. Ini ngolok-olok orang tuanya. Ini genting ngolok-olok orang tuanya. Ini nggak boleh. Bapak masih kecil ya. Apalagi sudah besar. Nggak boleh. Apalagi sudah nenek moyangnya di bawah-bawah. Ini nggak boleh. Maka melakukan sesuatu yang menjadikan orang tuanya dicela dan dicemaki, dilaknat oleh orang lain, maka berarti ia sama saja telah melaknat kedua orang tuanya, walaupun secara tidak langsung. Dari Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala minal kabairi indallahi ta'ala ayyastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad. Ayyakuna sababan fi sabbi walidayhi bi ayyakuna sababan fi syatmi walidayhi alal makna al-mubayyan fil hadis. Yani di antara dosa besar di sisi Allah Ta'ala adalah seseorang ini menjadi sebab orang tuanya dicela dan dicaci maki. Rawal Bukhari. Ini dia menjadi sebab orang tuanya dicaci maki orang atau dicela. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang tadi sebelumnya. Ini enggak boleh. Maka sama saja ini dihukumi mencela dan mencaci maki orang tuanya sendiri. Kemudian ini berarti mencela dan mencaci maki langsung apa enggak langsung? Tidak langsung. Enggak langsung. Dan ini terkadang sering terjadi. Nah, kalaulah tidak langsung aja tidak boleh, bagaimana kalau mencela mencaci maki langsung? Anak saking beraninya gitu, mungkin dianggap karena ibunya, terutama kepada ibu ini ya, kepada ibu mungkin, atau orang tua yang sudah tua gitu kan. Orang tua sudah tua, nggak bisa mau balas, nggak bisa, paling ya nangis tak apa. Nah, untuk bilang perbuatan semacam ini, seseorang ini mencela dan mencaci maki orang tuanya sendiri, ibunya bisa. Karena ibunya udah tua, nggak punya apa-apa gitu, tendang-tendang lah, apakah dicaci maki, dicela, diomelin gini-gini. Wah, kalau yang semacam itu, maka ini lebih parah lagi gitu kan, lebih besar lagi kedurhakaannya. Nah ini. Maka di sini wala'nul walidaini ibtida'an yakunu bi muwajahatihima bil'ani mubasyaratan. Melaknat kedua orang tua secara langsung maksudnya
walaupun nggak ada, dia langsung mencela orang tuanya, maka ini apa? Ini maknanya ya, berarti langsung dia celah. Kalau tasabub tadi semacam tadi, bagaimana telah kita jelaskan, A mencela orang tua B mencela orang tua A, ganti sama saja ini. Ini aja tidak boleh. Maka ini merupakan perkara yang tidak boleh. Nah, sampai di sini mungkin jadi apa yang kita bisa lakukan, yang bisa kita terangkan dari kitab ini. Intinya ini masih berkaitan dengan tindakan durhaka atau macam-macam jenis-jenis tindakan durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini dosa yang sangat besar, maka mulai sekarang berupayalah untuk bisa mengangkat harkat dan martabat nama baik orang tua. Jangan sampai justru melakukan sesuatu yang orang tua tercela. Orang dulu kan gampang. Coba di mana-mana jaga nama baik orang tua. Itu kan. Dia melakukan sesuatu, anaknya siapa ini? Kalau ada sesuatu mesti yang di orang tua nih. Kalau Anda berbuat baik pun orang tua yang akan ada nilainya angkat baiknya, itu kan, nama baiknya. Maka di sini, maka jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadikan orang tua kita dicaci maki dan jela oleh orang. Berarti sebaliknya, sebaiknya menjaga nama baik orang tua, lakukan sesuatu yang baik, tentulah nanti kebaikan itu pun akan juga mengenai orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.